lebih baik ada 10.000 orang yang dia melaksanakan zero waste akan tetapi tidak sempurna daripada hanya Lokalogi melaksanakan zero waste yang sempurna. Jadi harapannya kita saling bahu-membahu, saling bekerja sama, instansi, mahasiswa dan lain sebagainya, kita menciptakan lingkungan yang benar-benar sehat seperti itu. Keberhasilan pendidikan tidak semata-mata soal IPK, tapi kecerdasan membaca masalah di sekeliling dia, kreativitas. Apa yang kita lakukan pasti akan membangun peradaban melalui pengetahuan. Di kampus harus bisa menjadi motor. Hai kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Di episode kita kali ini kita akan ngobrolin tentang hal yang sangat inspiratif bersama dua narasumber kita, yaitu ada Mas Yudis dari Lokalogi dan juga ada Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan alumni Pak Aris Dito. Bener banget, dan di episode kita kali ini juga kita akan membahas mengenai pengelolaan sampah di Universitas Gadjah Mada. Yes, ayo kita peduli lingkungan dan jangan lupa dengarkan podcast kami untuk episode hari ini. Enjoy! Apa kabar Mas Ari? Baik, sehat, dan kita selalu harus semangat. Sehat dong. Selain sama Pak Aris, sekarang kita juga sama Mas Yudis dari Lokalogi by Pramuka UGM. Oke. Aku mau nanya ke Mas Yudis dulu, boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Oke, jadi Mas Yudis, kalau aku sih kemarin udah sering ya baca sama bikin konten juga tentang Lokalogi. Tapi mungkin teman-teman UGM Podcast kita belum banyak yang ngerti nih, siapa tahu. Mungkin kamu bisa cerita Lokalogi itu apa? Itu tuh singkatan atau bukan sih? Oke, jadi Lokalogi sendiri itu sebenarnya itu jenama ikonik dari Pramuka UGM atau sebenarnya brandnya dari Pramuka UGM seperti itu. Yang mana itu inisiasi Pramuka UGM sebagai aksi nyata dalam porsinya mengatasi permasalahan isu lingkungan. Salah satunya sendiri itu sampah. Tapi mungkin sedikit orang yang tahu kenapa sih kok namanya Lokalogi kayak gitu. Kenapa sih Lokalogi itu apa? Sebenarnya Lokalogi sendiri itu dia diambil dari dua kata, loka sama logi. Loka ini kita ambil dari kata dunia, logi ini kita ambil dari kata logos, ilmu. Jadi ilmu tentang dunia, seperti itu Lokalogi itu. Oke. Terus awal mulanya komunitas ini tuh dibentuk tuh gimana ceritanya? Terus berapa orang gitu? Dari kapan? Jadi awal mulanya itu tahun 2023 kemarin. Bertepatan pada saat itu TPST Piungan ditutup, kemudian kami melihat ya kebetulan kami orang-orang sekretariat gitu ya, kalau jajan di sekitaran kampus gitu, jadi suka jalan kaki ke sana kemari dan lain sebagainya, itu melihat bahwasannya ternyata di pinggir-pinggir kampus itu banyak sekali sampah yang menumpuk gitu. Entah itu sampah dari mahasiswa yang ngekos, entah itu sampah juga dari sekretariat, entah juga itu sampah, kadang kami juga lihat ada pemotor yang tiba-tiba lewat terus tiba-tiba kayak buang sampahnya gitu di situ. Jadi kami kayak, wah ini mengerikan sekali ini. Tentu pada saat itu kami kepikiran bagaimana kalau kita memfokuskan diri kita sebagai ya pramuka lah gitu, pramuka, kita isu lingkungan nih, salah satunya berkaitan dengan sampah. Gimana nih kita akan mengurangi sampah yang ada di Universitas Gadjah Mada dulu ini. Tapi tentunya kalau itu kan, tadi kayak ada pemotor, ada mungkin dan lain sebagainya, kita fokus dulu ke mahasiswa nih. Gimana yuk, terus kita akhirnya membuat sebuah gerakan itu yang dinamakan Lokalogi. Oke, Mas Yudis ya. Mas Yudis, berarti kan lingkupnya UGM ya? Iya, betul. Dari pandangan Lokalogi sendiri, kira-kira mahasiswa UGM itu gimana sih sekarang untuk pengelolaan sampahnya, kesadaran pengelolaan sampahnya gimana menurut Lokalogi? Wah, jujur kalau menurut Lokalogi ya, cukup suram. Memprihatinkan. Suram, memprihatinkan. Masih belum sadar mungkin Masih gitu. belum sadar seperti itu. Mungkin ini bisa jadi tanggapan pribadi saya juga. Ada kemarin, karena Lokalogi sendiri sebenarnya hanya beranggotakan 7 orang. 7 orang? 7 orang, Lokalogi itu hanya 7 orang. Oke. Sampai sekarang? Sampai sekarang ini 7 orang Lokalogi. Tapi kami juga membuka volunteer untuk seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang ingin lebih tahu nih bagaimana pengelolaan suatu acara yang minim sampah seperti itu. Dan juga untuk diskusi-diskusi itu sempat kemarin ada omongan gitu ya, omongan diskusi gitu ketika teman-teman volunteer ini merasa kayak, wah ini teman-teman mahasiswa ini susah nih dikasih tahu buat buang sampahnya gitu. Susah ini diarahin buat buang sampahnya gitu. Jadi memang dari Lokalogi sendiri kami kan biasanya menyediakan tempat sampah terpilah gitu. Biasanya ada kami pilahnya menjadi organik, anorganik daur ulang, sama yang terakhir residu seperti itu. Nah kebetulan sudah kami labelin juga itu di tempat sampahnya kayak, wah ini yang organik apa gitu. Tetap ada aja orang yang buangnya itu salah tempat kayak gitu.
Itu pertama. Yang kedua adalah ketika kami mau mencoba membantu mengarahkan, kadang tidak didengarkan gitu. Terus asal membuang terus salah tempat gitu. Dan terakhir yang membuat teman-teman pada saat itu sangat jengkel itu adalah ketika tidak mendengarkan, tidak mau membaca, tiba-tiba dilempar dari jauh. Ada seperti itu. Ada ya? Ada seperti itu. Berarti ini apa ya, termasuk tantangan dari teman-teman lokal Betul, juga ini ya? menjadi tantangan yang sangat-sangat Menguji kesabaran. menguji kesabaran tentunya. Tapi Dan kalian- konsistensi. Iya sih benar. Tapi kalian apa ya istilahnya memitigasinya itu gimana caranya? Apalagi kan teman-teman hanya bertujuh gitu loh. Sedangkan UGM kan cakupannya luas. Atau kalau misalnya pas ada acara kan kayak kemarin apa ya, Gelex gitu. Gelex. Misalnya Gelex PPSM itu kan banyak banget ya. Ya, jadi kalau kami mitigasi sendiri tentu dengan pembagian job desk dari kami bertujuh dan biasanya nanti dari teman-teman volunteer ini tentu ada yang bisa menjadi kami amanai juga seperti itu untuk nanti semisal di tempat ini titik ini nanti kamu bertanggung jawab seperti ini ya, kamu bertanggung jawab seperti ini. Tentu seperti itu juga mitigasi yang kami lakukan adalah melakukan pelatihan-pelatihan tentu buat teman-teman yang volunteer, juga buat teman-teman karena kami dari Pramuka UGM, tentu dari Pramuka UGM juga kami berikan pelatihan dan lain sebagainya seperti itu, sehingga ketika di lapangan juga itu cukup memudahkan kami ya, walaupun error 1-2 seperti tadi itu sangat-sangat sering terjadi kemarin. Tadi kan, sorry sebentar, Yudis kan cerita ya dari tahun 2023 awalnya karena melihat fenomena ditutupnya TPS Piungan. Nah, Betul. dari 2023 ini sampai sekarang, apa proyek pertama kalian dan udah seberapa banyak gitu yang udah kalian lakuin? Mungkin kalau proyek pertama kami itu dari UGM Residen terlebih dahulu. Jadi pada saat itu UGM Residen itu melaksanakan Kalfest, Culture Festival Fest ya? ya. Ya, Culture Festival itu kebetulan kami pertama kali diminta untuk menjadi, kami menyebutnya Event Waste Management Partner. Oh, oke. Keren ya? Ya, Keren artinya sih. kalau dibilang tim pengelola sampahnya juga gimana ya. Iya, Event Waste Management Partner, dan kebetulan di sana berhasil lah untuk pada saat itu mengelola sampahnya dengan baik. Cuman pada saat itu karena masih benar-benar baru itu, jadi belum dapat data dan lain sebagainya. Berikutnya kami diberi tantangan nih sama Universitas Gadjah Mada bagaimana kalau bisa mengelola di Pionir seperti itu. Ya alhamdulillah kemarin di Pionir dan itu alhamdulillah berhasil menyelamatkan 500 kg sampah. Waktu acara Pionir. Acara Pionir. Pionir. Itu 1 hari. Itu sepanjang Seminggu berarti. Satu ya? minggu Seminggu. berarti ya. Iya, betul. Setengah Setengah Lima. ton. setengah Setengah ton. ton, sorry ya, 500 Setengah kilo. ton. Gila. setengah ton itu sampah. Itu paling banyak. Itu jumlah paling banyak so far kamu dari 2023. Itu kalau dibilang jumlah paling banyak mungkin bisa lebih banyak nanti di Gelanggang Expo seperti itu. Oh. Karena Oh, udah ya kemarin, Kemarin, kan. Gelex lebih banyak kemarin lagi. waktu Gelex juga 3 itu hari. 3 hari. Kebetulan secara jumlah memang 400 kiloan, tetapi kalau Pionir ini 500 kilo ini dari sampah organik, jadi sampah makanan seperti itu. Oh, oke, Jadi oke. memang food waste ini menjadi salah satu PR problem besar juga ya. juga ketika Pionir kemarin, di mana banyak nih ternyata teman-teman yang bahkan itu masih utuh, bahkan itu dimakan itu cuma 1 gigit ya gitu, terus langsung dibuang, sehingga itu secara berat memang sangat-sangat berat ya satu makan itu. Cuman kalau Gelanggang Expo kemarin ini yang sangat tidak kami duga itu 400 kg, cuman kebanyakan didominasi oleh botol plastik. Nah, aku baru mau nanya, sebelum nanya ke Pak WR, aku pengen nanya sama kamu sebenarnya dari 500 kilo, 400 kilo itu apa sampah paling banyak selain food waste? Ternyata botol plastik. Botol plastik. Oke. Karena kita emang kayak belum bisa lepas gitu ya mungkin dari keseringan kita menggunakan botol plastik kayaknya ya. Betul. Wah, itu PR lagi nanti. PR Kita lagi nanya Pak nanti, WR ya, dulu lebih aja, besar Dit. lagi. Nanya Pak WR dulu Tapi, aja. ya Gimana boleh sih sih kayak secara gitu ya. institusi nih, Pak? UGM mendukung inisiatif mahasiswa yang peduli lingkungan. Ya, saya kira ini bukan hanya mendukung, tapi kita harus juga bergandengan tangan ajakan kepada publik. Karena itu saya apresiasi besar. Dan apa yang diinisiasi oleh teman-teman lokalogi di Pramuka, yang nyambung dengan beberapa keresahan dan kegalauan masyarakat itu. Cuman siapa yang mau menginisiasi gitu. Dan rasa-rasanya praktek-praktek baik itu juga harus digandakan menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Posisi institusi tentu harus mendukung bukan hanya wacana, tapi lebih konkret dari itu. Direktorat Kemahasiswaan misalnya selalu juga memfasilitasi atas itu, mencangkokkan kegiatan seperti Pionir kayak itu ya Mas Yudit ya.
termasuk aktivitas yang lain. Dan kita juga di luar itu kan institusi kita ini juga punya komitmen secara konkret sejak gelombang kekacauan soal sampah ini terjadi di Jogja, dan kemudian kami inisiasi waktu itu dengan ke dalam dimotori oleh Mbak Wiratni itu, terus saya fasilitasi untuk ketemu dengan pihak Pemda, kerjasama dengan Pemda untuk memecahkan masalah ini. Sebelum peristiwa ini juga kasus Piungan itu, kita sudah buat KKN di sekitar ini, pagar mangkok yang kita sebut. Bagaimana membawa pengetahuan yang dimiliki oleh UGM ini harus punya makna buat ke samping. Kita kolaborasi dengan desa, kita membuat bank sampah waktu itu dan jalan. Lepas dari evaluasi nanti ada keterbatasan dari sisi itu terus diperbaiki. Dan itu juga kemudian mendorong aktivitas yang lain. Kalau kita suka melakukan kolaborasi keluar, promosi kedua, ke dalam harus juga lebih berkualitas dong cara kerja kita begitu. Jadi di dalam juga ada pengelolaan sampah ini dipiat dan dipaksa ini mau tidak mau didisiplinasi fakultas-fakultas, direktorat, pusat studi dan sebagainya. Sampai sekarang ini mereka yang tidak memilah nggak akan diambil itu sampahnya. Terus kemudian ini juga rektor juga selalu memberi warning gitu ya. Harus ada upaya yang lebih konkret gitu. Termasuk yang dulu kita lakukan ya, yang tadi saya obrolkan soal bagaimana UGM peduli, terus kemudian Lokalogi ini juga berinisiatif. Di luar itu aktivitas kuliah kerja nyata juga tema tentang sampah juga dialamatkan dengan agenda itu. Langkah konkret kelembagaan ada pengelolaan sampah yang dulu kurang memang, ya dulu mengelola sampah tapi membiarkan produksi sampah seenaknya. Jadi concern kita itu tidak hanya mengelola sampah, tapi pengurangan produksi sampah. Karena kalau nggak gitu ya percuma. Nah, apakah ini hanya untuk mahasiswa? Nggak juga. Perilaku para dosen, perilaku para tendik, ini juga harus nyambung dengan visi kita mengelola sampah dan mengurangi sampah. Dan ini yang terakhir, itu kemarin kami juga bersama teman-teman dekan fakultas itu, para dekan fakultas dan sekolah, termasuk dengan koordinasi dengan WD dan dengan KKA, untuk juga membuat langkah-langkah konkret. Karena mohon maaf aja, kalau kita bangun langkah-langkah tetapi tidak ada kultur pembiasaan ya atau habituasi yang membuat mereka itu enggak peka, cuek, itu bahaya juga nanti ketergantungan pada orang. Udah ada Lokalogi, udah ada itu nggak bisa, nggak boleh gitu. Harusnya kesadaran ke semuanya. Iya, oleh karena itu kita punya seperti diskusi itu, Astri, Adit, kita juga harus promosikan ini ke publik dan ada pesan-pesan penting. Bahkan saya kan mengampu mata kuliah sosiologi lingkungan dan keberlanjutan. Kalau saya kuliah itu gorden saya buka gitu, lampu nggak perlu harus hidupin, AC hidup oke gitu. Tapi udah terang, itu kalau kelas selama ini telah didesain untuk aware pada lingkungan, ya manfaatkan momentum itu. Ya, dan disitulah kemudian di lorong-lorong itu banyak sekali lampu-lampu hidup nggak dimatiin. Itu contoh saja, peduli lingkungan itu diantaranya soal mengelola sampah, pengurangan produksi sampah, sekaligus penghematan energi berupa listrik dan seterusnya itu. Termasuk air. Nah sekarang ini Asti dan Mas Adit ya dan Mas itu kita juga memasang saklar supaya masing-masing direktorat dan ini sekarang harus pusat studi maupun fakultas harus begitu. Ada timer dan sebagainya. Kadang-kadang kalau cek itulah berapa jumlah akumulasi listrik kita. Itu gara-gara kebanyakan orang hidupin AC tapi pintunya dibuka. Terus berapa jumlah yang tersedot lampu-lampu kecil itu berapa titik cobain. Kalau hanya ruangan kita kecil ya. Coba tapi berapa kali lipat. Oleh kultur itu pasti akan mampu membantu juga berkontribusi soal pengelolaan sampah dan pengurangan sampah. Termasuk kita juga dorong nih agar kantin-kantin gitu. Kantin-kantin itu berapa jumlah makanan yang tersisa gitu. Sudah yang tadi ceritain teman-teman di Lokalogi ya, belum lagi bicara sampahnya ini dikelola kayak apa. Terus
yang jualan itu jangan hanya mikir bagaimana laku kan, Yes. tapi bagaimana pasca itu membuat orang sehat. Dulu kan ada peristiwa, kita ini ada satu survei hepatitis di daerah itu. Dan itu juga selalu kita ingat ya. Iya. Nah itu kan sebenarnya karena kebiasaan kita. Nah coba kalau mahasiswa nanti terbiasa sehat, pelayanannya juga oke, kantin juga oke, itu terbawa nanti di kos-kosan. Maksudku dipromosikan kan, termasuk warung-warung itu KKN ini sekitar ini minta juga warung-warung itu dikasih tahu caranya kan diplomatif lah. Wah kalau kotor kayak gitu piringnya jangan-jangan nggak dicuci. Nah kita bantu dicuci atau gimana, memberi contoh kayak gitu. Kita banyak hal yang kita bisa harus lakukan. Tapi gini Mas Ari, UGM ini kan Jogja ya, di Jogja juga pernah ibarat darurat sampah gitu. Gimana UGM mungkin jangka panjangnya ya biar katakanlah nggak mungkin kita mendukung sampai Jogja itu bersih dari sampah. Terutama untuk menyadarkan teman-teman Civitas tadi disampaikan katanya mahasiswa masih belum peduli tentang sampah. Yes. Belum lagi mungkin nanti dosennya, belum lagi nanti tendiknya. Iya. Kedepannya UGM akan seperti apa biar teman-teman mungkin Civitas UGM itu bisa peduli terkait sampah ini. Ya. Kalau yang berkenaan dengan agenda keluar ya, dengan teman-teman Jogja masih jalan dengan Pemda DI, terus dengan kabupaten, dengan desa, KKN terus dijalankan. Dan itu memang nggak bisa jangka pendek karena memfasilitasi lalu mengubah perilaku ini butuh proses. Tapi kita nggak boleh lelah karena generasi terus berganti gitu. Nah termasuk ke dalam mas. Itu ya saya pernah ada obrolan dari teman-teman itu gini. Cleaning service itu ngeluh karena banyak sekali para mahasiswa itu di kelas itu sampahnya banyak. Oh iya toh. Terus akhirnya kami lacak lah itu. Terus di luar itu ngobrol-ngobrol itu buang ada botol ada itu seenaknya gitu. Nah ini kan kelakuan purba toh. Cara kayak gini-gini ya. Nah kita harus harus tangani ini. Orang mau minum ya harus punya tanggung jawab kayak itu. Nah, makanya ini sudah mulai disadarkan. Makanya di kelas itu harus ada tuh, bukan hanya sekedar you harus baca buku, bukan hanya itu, you harus peduli lingkungan, peduli sekitar tempat belajar kita gitu. Nah yang kayak gitu-gitu mas, kita terus lakukan dan antara disiplinasi dibentuk oleh peraturan sama penyadaran itu harus nyambung. Dan makanya itu mas, kampanye harus banyak dilakukan. Dan termasuk UKM-UKM itu, BEM dan sebagainya, termasuk mas, kalau mau membuat lingkungan kampus ini oke, di kendaraan di kampus ini jauh usah banter-banter gitu, ini bersiko. Ini juga menjaga lingkungan sosial, lingkungan fisik gitu. Banter-banter kelakuannya emangnya jadi pembalap di kampus nggak boleh begitu. Sopir-sopir kayak mahasiswa maupun sopir nggak boleh itu banter-banter, harus pelan-pelan gitu. Jadi kalau ngomongin tentang lingkungan itu tuh kompleks ya kan, nggak cuma sampah, betul banget. Jadi seneng banget aku hari ini podcastnya karena pesan yang disampaikan nggak cuma tentang sampah, tapi saving energi, air dan lain sebagainya. Dan Pak, aku berharap banget loh bahwa kita akan punya sistem yang mungkin tentang food waste, akan kemana, akan diapain itu, aku berharap semoga itu benar-benar segera terwujud ya. Iya gitu. betul, apalagi UGM kan mungkin acara nggak mungkin cuma 1-2 gitu kan, mesti banyak yang juga membutuhkan konsumsi kan, dan mungkin dari situ kita bisa mulai kampanyekan juga mungkin Mas Ari. Bener mas, ini soal rapat-rapat itu ya. Iya. Nah, aku bilang direktorat di bawahku nggak setiap acara, tidak hanya rapat loh ya, kegiatan harus harus aware soal sampah. Betul. Ya kemarin rapat udah mulai tapi ketika ada aktivitas misalnya pengabdian lagi kerja bakti di kampus, tiba-tiba meninggalkan sampah. Saya dapat info itu, kemudian kita harus cepat respon itu. Jadi praktek-praktek kecil harus terus diulang, jadi pembiasaan, dan kita itu nggak usah baperan kalau diingatin orang soal sampah. Dan nggak usah takut juga ngingatin orang gitu maksudku itu. Dan itu ilmunya tidak hanya di kelas keseharian hari. Kalau kita di kampus bisa aku yakin nanti mas, ini menular. Iya benar. Kos-kosan, itu mas, di rumah juga begitu, di rumah. Terus kemudian nanti ingatinlah TikTokan soal sampah.
Jangan hanya bicara pamer sepatu, pamer ya. Benar. Termasuk di IG-nya itu dan cerita-cerita soal pengalaman berharga soal ngelola lingkungan. Karena kita butuh ini ya Pak ya, butuh semangatnya teman-teman Gen Z, teman-teman Iya. milenial sampai Iya. dan yang lainnya kan Sebentar, untuk itu. Saya waktu 3 minggu yang lalu, kan, waktu berangkat kantor, itu ada mahasiswa jatuh, gara-gara apa? Di dekat ring road sana itu, dia itu terjatuh gara-gara ada sampah pada dibuang ceceran itu loh, dia kepleset lewat itu. Astagfirullah. Ring road mana Pak? Selatan? Dari utara. Utara. Oh, Anda bisa bayangkan, itu karena di sekitar itu kan ada sampah itu. betul waktu iya, itu. tapi di selatan juga Waduh, gitu. Kebayang nggak kalau itu malam dan sebagainya? Tadi cerita Judit kan banyak itu kasus saking darurat nggak direspon dengan cepat, orang naik motor itu asal gini. Dilempar aja. Gitu. Bahwa tempat yang digitu ini tempatnya dia gimana? Ayo. Nah, saking daruratnya itu perilaku kayak gitu-gitu harus diingatkan. Kayak dulu itu peringatannya kan keras, kita nggak perlu keras. Misalnya kan gini, yang buang sampah di sini munyuk, gitu kan? Iya. Iya kan dulu. Ayo makanya- ngebut benjut bareng. Iya, Ah, kan itu. nggak mungkin di kampus kita kayak gitu, Lah, tapi iya. kan bahwa ini darurat nih harus ada kreativitas kita. Betul. Dengan cara yang lebih ini ya. Kreatif lagi. Lebih- Tapi jangan Betul. janganan lelah. Itu sih Lakukan Pak. itu. Apakah itu juga dirasain sama Mas Yudis? Tantangan paling besar kamu so far? Ya, Apa? jadi, tantangan paling besar sendiri memang kalau dari kami ya seperti yang saya jelaskan tadi itu memang dari mahasiswanya sih. Benar disampaikan Pak Ari juga, memang mahasiswa ini tentunya sebagai kunci sebenarnya kalau kami nyebut ini kuncinya nih. Kalau mahasiswanya ini sudah mulai sadar di kampusnya, otomatis nanti tentu Iya. sampai di kosnya, sampai di rumahnya itu Iya. nanti tentu bisa sadar juga lah berkaitan dengan Termasuk di warung, Mas. Termasuk di warung. Ke warung kan dia tidak hanya buang brot gitu. Waduh. Cuma waton bayar gitu. Iya. Iya. Tapi Mas Yudis, aku penasaran. Tadi kan disampaikan cuma 7 orang anggotanya. Kamu kerja sama pihak lain nggak? Atau sudah dapat sokongan dalam artian kita bantu trashback lah, misalnya aku bantu ini misalnya. Udah ada belum sih? Kalau dari Lokalogi sendiri, alhamdulillah itu banyak sekali pihak-pihak yang ingin terlibat juga, dan juga kami bekerja sama beberapa pihak. Tapi tentunya yang utamanya dengan UGM ini dengan PIAT. Itu jelas dengan PIAT itu kami berkaitan sama pengelolaan sampah yang Sampahnya. ya yang residu juga, terutama karena kami belum mampu lah untuk mengelola sampah residu ini. Oke. Kalau yang organik ini kami bekerja sama dengan Joglo Green Farm, itu ada di Jakal kilometer 14. Itu kebetulan juga mengelola maggot, jadi kami setorkan ke sana. Kalau yang daur ulang, hingga saat ini kami setorkan melalui agen-agen daur ulang. Sebenarnya kenapa kami setorkan ini, harapannya biar bisa menjadi, wah ini loh mahasiswa tuh sampah ini nanti bisa disetorkan gitu. Jadi bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lainnya kalau sampah ini tuh sebenarnya bisa menjadi uang kayak gitu. Ya. Tapi Mas Ari, Lokalogi udah ada. Mungkin besok akan ada lokalogi yang lainnya. Dukungan universitas Betul. bisa kemungkinan ada nggak? Bisa. Ke teman-teman Harus. komunitas seperti ini. Harus kayak gitu, harus dukung. Makanya Ditma itu selalu bilang, coba kan dia selalu cerita tentang Lokalogi. Kamu sering diceritain sama teman-teman itu. Dan aku kira gini nanti, termasuk gimana caranya ngelola sampah-sampah makanan ini. Dan nanti PIAT juga harus jadi tempat di mana untuk ngolah itu. Nanti diketemukan, pasti kita akan dukung itu, dan nggak perlu sesuatu yang nunggu mereka pun kita akan bisa jemput itu. Oke. Tapi poin kuncinya adalah antara mendisiplinasi lewat regulasi, aturan, dan penyadaran itu sangat penting. Makanya saya tadi bilang bahwa kita mau membuat juga penghargaan gitu. Penghargaan di mana orang yang peduli sampah, baik itu lintas fakultas ya, maupun pusat studi, itu bagian cara kita untuk membangun culture agar kita sehat. Belajar itu kan kalau tempatnya bersih, sehat, enak ya. Betul, Pak. Jadi pinter gitu ya. Jadi Kelihatannya nyaman, paling enggak kan? Penghargaan tadi kayaknya oke juga sih. Iya, boleh. itu Kayaknya salah satu masuk penyemangat. agenda universitas setahun sekali Pasti. kan berprestasi dong, masukin dong. Semoga. Semoga ya. ada ya. Ya, pasti ada. Oke. Ya. Oke. Aku mau nanya apa lagi nih? Nanya ke Yudis aja. Aku mau nanya ke Aku Yudis nanya ke dulu. Yudis. Pernah nggak? Sorry, ini aku apa ya sih? Gambling aja. Pernah nggak kamu? Ini kan baru 1 tahun ibaratnya. Iya. Pernah nggak sih kamu menyadari ada perubahan besar setelah Lokalogi ada? Oke, Yang menjadi salah satu bagian dari cerita sukses kalian. Heeh. Kalau perubahan besar ya disadari ada, tentu ada. Jadi kemarin ketika Gelanggang Expo itu kebetulan ada yang ngefoto itu before
after kayak gitu. Yes. Oh iya? Iya, itu ada ngefoto before after. Jadi memang benar-benar ketika before-nya itu kami melihat memang sekacau itu karena itu kan konser ya. Ketika konser pada saat itu kami sadari juga teman-teman pada saat konser tidak bisa bergerak ke tempat sampah, tapi walaupun pada saat itu harapan kami ketika selesai konser tetap dibawa ya, tapi ternyata ada error 1-2 orang kayak gitu, tetap ada sampah di lapangan. Kami foto terlebih dahulu, terus ketika setelah itu kami bersihkan dan kami foto lagi, itu ternyata perbandingannya luar biasa, berbanding terbalik, jauh sekali itu. Seperti itu. Saya usul, ini kan kita ini kolaborasi terus jadi gerakan gitu. Saya itu lakukan misalnya kalau ada sampah yang mabul foto aja cekrek kirim ke direktur aset, ke direktur mawa gitu. Biar cepet ya tangan. Enggak apa-apa. Supaya tidak artinya itu jangan hanya tanggung jawab secara gerakan oleh Lokalogi. Tapi juga bukan hanya sekedar petugas, tapi ada kesadaran bersama untuk malu dong. Wong kita, fakultas kita, pusat studi kita atau direktorat kita kotor dan diekspos gitu. Atau langsung kirim. Nah kita sangat terbuka itu. Termasuk suatu ketika ada, makanya saya negur kan banyak hal yang kita bisa lakukan tuh. Ditegur tidak hanya sekedar kita kirimkan itu. Contoh misalnya ada pohon, kita ini kayaknya udah bahaya ini. Udah mau jatuh gitu. Foto cekrek kirim tek langsung selesai kok. Nah ini aku mau cerita. Di UGM ini kan sebelum kasus ini waktu goncang kemarin darurat sampah itu, kan wali kota itu ganti PJ wali kota. Di UGM itu di pojok sana itu banyak sampah yang nggak diambil-ambil. Oh tahu. Punyanya karena kota. Iya. Terus berapa kali lapor nggak di respon. Iya. Untung aja kita kan punya akses lah kayak gitu dengan wali kota. Langsung saat telepon, Pak Wali Kota tadi janjinya 3 hari langsung bersihin. Oh siap. Sore itu diambil. Artinya kita berbagai cara untuk tujuan positif harus kita lakukan. Termasuk kamu, Mas. Teman-teman Lokalogi dengan 7 orang nanti pasti terus-menerus kita akan support. Tinggal ngomong aja Mas butuh apa gitu. Oke? Karena kita juga concern itu, kita punya tanggung jawab. Kalau ada apa-apa cekrek, kirim cekrek kepada teman-teman, nanti kita saling. Langsung karpet merah, Mas. Tuh kan, langsung bypass tuh, langsung aksesnya loh. Iya. Pokoknya jangan ragu sekarang. Iya. Karena ini misi positif sekaligus pembelajaran yang disebut belajar itu tidak hanya di kelas. Aku berulang kali katakan. Dan yang kayak gini-gini kan harus direcognize gitu. Betul. Nah, aku sebenarnya baru mau nanya. Dulu kan di podcast sebelumnya kita pernah ngobrol ya sama Pak Aris gitu ya. Apakah ini juga akan berlaku? Pasti. Tinggal diajukan aja apakah jadi SKPI atau SKI kan bisa dianu. Tidak ada yang sulit. Betul. Untuk merecognize sesuatu yang positif. Ini berarti salah satu bentuk dukungan UNIF untuk komunitas-komunitas seperti ini ya. Aku pengen kalau ada nanti beberapa tempat di teknik itu juga banyak aktivitas itu. Sampai juga kedokteran ini, para calon-calon dokter itu juga mempromosikan ilmu dia untuk membaca realitas sampah ini menjadi gerakan. Kemarin ke teman-teman yang aku ceritain food rescue maupun food bank ya. Beberapa gerakan gitu, mereka melakukan itu. Saya kira yang tadi saya obrolan itu, ini nanti juga bisa saling nyambung. Banyak orang peduli, banyak orang punya perhatian, kita makin beradab. Aku yakin. Ya, tentu. Berarti ini juga tugas kita untuk mempopulerkan Lokalogi. Biar anak-anak muda tuh ngerasa keren kalau join ini gitu loh, ya kan? Tapi rencana ada mau nambah anggota nggak sih? Dan mungkin kalau pengen, caranya gimana? Aku tuh penasaran apa kayak gitu. Iya benar-benar gimana sih caranya gitu. Iya bahkan kalau bisa tuh jangan cuma mahasiswa gitu misalnya. Mungkin nggak promosikan dosen gitu. Kan tujuan mulia. Sebenarnya kalau bergabung Lokalogi sendiri karena Lokalogi ini sebenarnya Lokalogi by Pramuka UGM ya. Jadi tentunya itu menjadi bagian dari Pramuka UGM seperti itu. Akan tetapi kami selalu membuka juga untuk volunteer. Kami biasanya seperti itu volunteer. Jadi memang itu sangat terbuka buat seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada semester berapapun gitu kan, semester berapapun yang pengen belajar atau sekedar pengen tahu dulu. Kalau kami pengen tahu itu sangat silahkan lah kalau dari kami seperti itu. Ada seorang dekan itu ngeluh ke saya, wakil dekan sebuah fakultas di UGM. Katanya saya bilang gini, wah ini Mas Ari ini cari kader untuk jadi pemimpin di BEM aja susah, bukan main di gini-gini. Caranya harus kreatif dong.
Dulu orang masuk pramuka dulu juga bergelombang. Kok menurun? Ternyata ada kreativitas. Kerja leadership, kerjaan itu bisa diterjemahkan oleh memimpin gerakan bersih termasuk sampah. Ini kan cuma bagian dari kaderisasi. Juga Iya gerakan sih, pramuka. betul. Ya kan? Nah, Keren ya Dit ya. yang lain juga bisa lakukan itu kan mestinya, ya kan? Dengan cara apapun misalnya soal climate change, soal kekerasan, soal mental health. Kenapa itu tidak direspon oleh UKM sehingga dia akan muncul rekrutmen yang itu bisa membuat tema-tema kan nggak mungkin model dulu diterapkan akan efektif sekarang. Dengan cara baru pramuka Benar. mengajak masyarakat belajar tentang kedisiplinan, belajar tentang kepedulian, tolong menolong melalui lokalogi. Lokalogi kan breakdown dari caranya Pramuka. gitu. Tepuk tangan dong guys. Ini keren banget tuh Pak. Tapi bener rekrutmen nggak cuma sekedar wawancara terus apa gitu, tapi juga harus ada aksi nyata yang mungkin itu bisa dimulai dari situ gitu kan. Ya UKM bisa harus gitu. Termasuk BEM itu. Pikiran ya. BEM tuh catat. Aku yakin banyak orang kreatif di BEM yang nanti harus menerjemahkan aktivitas ini. Itu sih emang yang aku takjub dari Lokalo gitu kayak Betul. Gimana ya caranya bikin orang tuh mau masuk ke situ sukarela kan kadang-kadang orang masuk apa ya komunitas tuh ada pamrihnya Keterpaksaan, gitu ya, ya, betul, ya kan entah sekali. itu eksistensi diri aja atau apa gitu. Yes, gitu. Dan mereka kan juga berpikirnya ini kan aksi sosial dalam tanda kutip ya. Jadi malah menyelamatkan lingkungan itu akan mereka pikirnya harus bisa sampai ke sana gitu. Yuk Jangan anak cuma, muda bisa, yuk anak muda bisa. Semangat yuk. Bisa. Bisa. Mungkin sedikit mungkin kita mau closing tapi apa ada pesan nggak untuk mungkin kawan UGM yang mungkin menyaksikan podcast kita biar mereka tuh lebih peduli lagi sama lingkungan, nggak terkhusus sampah doang ya, Dan tapi menjaga lingkungan. konsistensinya. Yes, betul. Mungkin kalau lingkungan tadi fokus ke sampah ya mungkin berkaitan sama zero waste gitu. Jadi kita sering mengartikan zero waste itu nol, zero gitu. Tapi sebenarnya zero waste itu bukan berarti mutlak nol seperti itu. Maka dari itu dari Lokalogi pun sering berkata bahwasannya lebih baik ada 10.000 orang yang dia melaksanakan zero waste akan tetapi tidak sempurna daripada hanya Lokalogi melaksanakan zero waste yang sempurna gitu. Jadi harapannya kita saling bahu-membahu, saling bekerja sama, instansi, mahasiswa dan lain sebagainya, kita menciptakan lingkungan yang benar-benar sehat seperti itu. Oke, mulai dari yang terkecil dulu ya, dari diri sendiri sampai. Tapi emang jujur ya kebiasaan di kantor itu yang sekarang kan udah mulai dari 1 Agustus ya, resminya kan kemarin kita harus udah mulai terus konsisten kayak gini tuh emang kebawa sih. Makanya kayak makin banyak yang bawa botol minum sendiri kalau lagi rapat gitu. Pak Aris Jito yuk Pak. Ya, perguruan tinggi itu memproduksi pengetahuan. Tapi makna dari sebuah pengetahuan adalah tindakan bagaimana kesehari-hari praksis itu. Dan oleh karena itu saya ajak para mahasiswa, sivitas akademika, para dosen maupun tendik, kita bisa berbuat sesuatu untuk lingkungan. Karena cara kita menilai keberhasilan pendidikan tidak semata-mata soal IPK, tapi kecerdasan membaca masalah di sekeliling dia, kreativitas. Lokalogi salah satu contoh bagaimana menerjemahkan problem itu dengan kreativitas, dan itu dibutuhkan masyarakat untuk menjawab. Sekali lagi, apa yang kita lakukan pasti akan membangun peradaban melalui pengetahuan. Di kampus harus bisa menjadi motor. Wih. Keren. Setuju banget, sebuah closing statement yang keren banget dari Yudis dan dari Pak Aris Sujito. Yes, ya makanya ayo kita semua peduli lingkungan ya, terkhusus mungkin perihal sampah, jangan ada lagi mungkin darurat-darurat terkait dengan sampah. Kita jaga bumi kita ya, terkhusus mungkin dari yang terkecil sampai kalau misalnya udah mulai beranjak ke yang lebih besar lagi ya, kita oke. Jangan lupa selalu bawa botol minum sendiri, tempat makan sendiri, mulai dikurangin bawa beli minuman kemasan. Plastik apalagi aduh kalau beli ke kantin tuh biasain bawa kantong lipat sendiri juga ya teman-teman. Kalau lihat tempat sampah, kamu menciptakan sampah ya buanglah ke tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Oh iya, biasain juga memilah sampah, asik. Yes, betul. Kan biasanya udah ada warnanya hijau, kuning, merah gitu kan. Iya, betul. Tempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu ya. Baik, terima kasih Mas Yudis, terima kasih Pak Ari untuk bincang-bincangnya yang selalu seru ya kalau sama Pak Ari Sujito ya. Dan sama mahasiswa juga selalu insightful gitu. Mas Ari itu kalau nggak ditanya juga udah jawab sebetulnya. Ya, itu yang kami suka sebetulnya. Energi. Oke kawan UGM, terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast kita. Jangan lupa untuk selalu share. Yes.
di berbagai platform media sosial kalian supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermakna untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di UGM Podcast selanjutnya. Dadah. Thank you. Terima kasih banyak, Pak. Ayo silakan Makasih, diminum. Mas Ari. Makasih ya Pak Ari. Iya.